JPEG atau RAW? Banyak banget yang nanya ke gue, Bang, lu pakai JPEG atau lu pakai RAW? Bang, atau lu pakai dua-duanya, pakai JPEG dan RAW? Gue kasih tahu sama lu ya, ada dua hal. JPEG dan RAW adalah hal yang berbeda. Dan yang kedua, gue bukan abang lu. Segini banyaknya orang kagak ada yang nyenangin gua, nyakitin semua. Gue bakal jelasin perbedaan dan ada beberapa yang gue praktekin. Jadi gue ngerangkum JPEG dan RAW itu ternyata menurut gue yang membedakan, yang menjadi poin-poin akhirnya lo nanti putuskan mau JPEG atau RAW atau bahkan keduanya, ada 3 hal. Yang pertama itu si RAW ini dibuat untuk kita yang nanti akan mementingkan proses editing yang lebih leluasa. Jadi langsung aja kita praktek ya. Nah, di sini udah ada 2 file. Yang pertama ini RAW, DNG, karena dari kamera gue DNG format RAW-nya, dan di sini JPEG-nya ya. Nah, yang pertama itu gue mau ngasih tahu bahwa permasalahan exposure. Jadi betapa lenggangnya range rubah-rubah exposure di foto berformatkan RAW. Ini contohnya. Bayangin ya, di ini kan di sudut-sudut gambar ini gelap ya, gelap. Ntar kita akan coba terangin ya. Kita coba terangin nih. Kita mentokin ke kanan tuh. Kalau misalnya tadi cincin lu jatuh, ketemu nih di sini nih, bisa ketemu gara-gara lu pakai RAW. Nah, di JPEG kita coba nih, cincin lu hilang nih, tak. Coba dong, gue mau ngeliat. Lu terangin. Enggak ada cincin lu, adanya sablonan ABRI nih kayak gini nih. Di kaos-kaos ABRI. Angkatan darat nih warnanya nih. Nggak ketemu cincin lu gara-gara lu pakai JPEG. Nah, itu salah satunya exposure ya. Nah, lanjut yang kedua adalah betapa lenggangnya lagi untuk kita mengubah-ubah white balance atau warna-warna lah di sini. Kira-kira. Nah, ini satuannya juga enak kalau di RAW kayak di kamera ratusan dan ribuan ya. Dan kita coba ini kita drag ke kiri tuh. Dia akan menjadi biru, beneran biru ya. Semua gambar akan dibirukan karena temperaturnya diturunin. Coba di JPEG, gue mau biruin biar kayak pakai neon-neon, nggak bisa lu. Jadi kayak ngobat nih, di tengahnya doang nih ungu, samping biru, sininya nggak jelas warnanya apa. Nah, kalau misalnya bang gue anak senja, ya udah lu senjain, lu pentokin ke kanan, tes. Enak tuh senja, lu tinggal seduh kopi. Lah kalau di sini, bang, gue mau senja pakai JPEG. Enggak, silau lu, mending ke dalam. Beda ini. Tuh, adem di RAW. Tuh. Padahal gue cuman geser white balance nih, kagak pakai exposure. Itulah teman-teman. Lanjut ke poin yang kedua, penyimpanan. Nah, kalau ngomongin JPEG sama RAW udah pasti JPEG itu filenya nggak lebih besar dari RAW, dan RAW ada beberapa kamera yang bisa kompres dia punya size di RAW-nya, dan ada juga yang enggak. Ketika enak kalau lo bisa kontrol RAW yang menjadi size yang lebih kecil, tapi kalau lo punya kamera yang nggak bisa kontrol file size-nya si RAW, itu bakal nyekek lo, terlebih ketika lo adalah RAW shooter ya, atau JPEG plus RAW shooter. Memory card lo kecil, lo bakal kecekek banget, jadi lo terbatas motretnya, hanya bisa beberapa shot gitu. Terus juga di rumah lo nggak punya stok harddisk yang banyak, harddisk lo dikit, terus isinya udah banyak MP3 downloadan gitu ya, sama film-film lebah ganteng, ya agak susah juga, jadi lo harus consider itu. Nah, kecuali kalau lo memang punya kapasitas memori yang besar dan lo punya cadangan memori yang banyak, terutama kalau kita kerja ya, jadi kita mau shoot sebanyak apapun kita punya backup memori gitu setelah ini penuh. Dan juga di rumah lo nggak punya sedikit harddisk, tapi lo ketika harddisk lo full lo bisa
belanja hard disk lagi. Dan menurut gue kalau lo adalah di stage yang itu, kenapa sih kita nggak coba pakai RAW aja gitu setiap kita shoot. Terus di poin ketiga ini yang juga nolong gue banget. Poin ketiga adalah mobilitas. Mobilitas, kenapa gue bilang mobilitas? Mobilitas si filenya ini yang menurut gue menentukan gitu. Jadi proses workflow gue lebih ringkas, lebih cepat. Jadi ketika gue habis motret, gue kan biasanya kirim file gue nih, entah ke klien atau yang hire gue, atau gue ada kepentingan foto untuk siapa. Akhirnya gue kirim hasil foto-foto ini semua ke orang tersebut. Gue nyebutnya all files. Dalam kita mengirim all files, tentunya gue sendiri nggak pernah gue sortir sampai tinggal 15 foto, nggak pernah. Jadi kalau gue motret 200, setelah gue hapus-hapusin spam atau sampah-sampah waktu gue pemotretan yang salah lampu, salah pose, belum siap, hitam doang dan lain-lain gitu, ya artinya mungkin gue bisa mengirim 180 foto. Dari 180 foto, bayangin kalau gue nggak motret pakai JPEG dan gue motret RAW doang. Jadi gue harus convert semuanya menjadi JPEG kecil, lalu gue kirim ke orang tersebut atau klien. Itu bakal rempong banget. Jadi gue mengantisipasinya, gue selalu memotret JPEG S, JPEG size kecil dengan RAW full size. Kenapa? Karena JPEG S ini gue pakai untuk mobilitasi file, untuk gue kirim ke klien, klien kirim kemana, dan itu akan menghemat penyimpanan storage kita di cloud. Kalau gue pribadi memakai Google Drive, jadi di drive gue nggak akan kecekek banget karena gue nggak ngupload file-file besar gitu. Kalau misalnya, terus kenapa gue harus pakai RAW juga ketika lo bisa pakai JPEG terus bisa upload itu juga? Gini, kalau misalnya gue memakai JPEG doang, otomatis gue nggak akan memakai JPEG yang S karena gue akan mengedit file itu, ada kemungkinan dicetak dan lain-lain. Jadi gue akan mungkin lebih memakai JPEG size M to L mungkin. Nah, bayangin ketika gue memotret pakai JPEG M atau L, size-nya itu udah gede buat kirim-kirim file. Gue kurang nyaman. Itu akan nyekek penyimpanan gue yang di cloud. Jadi ketika gue mengirim file ke klien, gue sih lebih prefer sekitar 700 KB sampai 2 mega masih gue ampunin ya kira-kira. Jadi JPEG S tuh udah nolong untuk mobilitas file, itu udah enak banget. Dan RAW-nya untuk apa? RAW-nya untuk nanti gue proses ketika gue mau edit fotonya, atau bukan gue yang edit, gue lempar ke editor dan lain-lain gitu. Jadi itu adalah 3 hal yang harus lo juga pikirin. Akhirnya lo mau pakai yang mana gitu. Yang pertama adalah proses edit, yang kedua adalah penyimpanan, yang ketiga adalah mobilitas. Nah, so far gue memakai keduanya dengan settingan JPEG S dan RAW yang full size. Karena menurut gue kalau bisa keduanya, kenapa enggak? Ya, itu aja yang bisa gue sharing tentang pendapat gue mengenai JPEG versus RAW. Kalau misalnya ada ide gue mau bahas apa menurut gue, silahkan tulis komen di bawah. So, thank you.